Halo Sobat Modif, jumpa lagi dengan Alung di channelnya Berkat Raja. Gimana kabar Sobat Modif saat ini? Saya doakan semoga yang sedang menonton video ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke Sobat Modif, kali ini kita bersama unit Pajero 4x2 Dakar yang akan kita review. Dan Sobat Modif perlu tahu, unit Pajero Dakar ini yang paling diminati atau paling laris oleh banyak pembeli, ya, 4x2 yang Dakar. Jadi ini unit yang paling laris. Jadi saya pun penasaran untuk mereview unit ini. Nah, kita lihat dari tampilan dari depan Sobat Modif ya. Kita lihat dari depan, dari bagian lampu dulu. Lampu sekarang Pajero ini jadi satu lampu udah bisa lampu jauh dan lampu dekat hanya di satu lampu. Kemudian di headlamp ini juga sudah dilengkapi dengan DRL dan di sini untuk tampilan lampu sen dan juga fog lamp di bawah sini. Dan bisa dilihat dari depan sini ya. Dari depan sini juga dilengkapi dengan sensor parkir. Ada 2 titik di bagian ini. Ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ini memang sudah dilengkapi body kit standar ya. Udah ada body kit standarnya ini Sobat Modif. Kalau misalnya dari depan, jadi dengan tampilan standar ini pun udah terlihat gagah tanpa perlu ditambah body kit. Cuman memang suka banyak ada juga yang tanya untuk tambahan body kit seperti ini. Oke, dari depan sangat gagah sekali. Kita lihat ke bagian mesin. Untuk mesin ini, Pajero Dakar ini sama yang Exit GLX itu beda mesin. Dakar ini mesinnya justru lebih kecil, 2400 cc. Sedangkan yang Exit dan GLX itu 2500. Tapi untuk horsepower sendiri, yang Dakar ini dia horsepowernya 181 PS. Sedangkan untuk yang Exit dan GLX 136. Dan torsinya sendiri untuk Dakar ini 430 Nm dan untuk yang Exit dan GLX adalah 324 Nm. Jadi walaupun cc-nya si yang Exit dan GLX lebih tinggi, tapi secara power dan torsinya tetap Dakar lebih tinggi. Nanti kita coba bagaimana rasanya untuk speednya. Pasti kenceng sekali nih. Oke, bisa dilihat ya untuk ruang mesin cukup padat sekali di sini. Oke, kita lihat ke bagian samping. Di bagian samping ini sendiri kita mulai lihat dari ban. Ban ini dia menggunakan 265, 60, dan 18. Kalau mobil ini menggunakan ban Bridgestone dengan ring 18. Dan ring 18 ini kalau misalnya Sobat Modif lihat, dia menggunakan two-tone color ya untuk velgnya. Jadi ukuran standarnya seperti ini. Kalau misalkan lihat ke bagian samping sini juga, spionnya ini udah menggunakan yang jenis chrome. Dan di sini udah dikasih LED. Jadi memudahkan kita pada saat kita berjalan, kemudian mau belok, pasti di samping kiri kita atau kanan kita ada motor, pengendara lainnya, memudahkan mereka melihat mobil ini waktu akan berbelok ke kiri atau ke kanan. Nah, di bagian samping sini juga udah dilengkapi dengan footstep Sobat Modif. Jadi kalau misalkan waktu mau naik ke dalam mobil, buat orang-orang yang seperti saya tingginya tidak seberapa tinggi akan susah ya. Nah, dibantu dengan footstep ini akan lebih mudah naik ke dalam. Dan juga di sini juga udah ditambahkan dengan side skirt. Jadi ini standarnya udah ada side skirtnya Sobat Modif ya. Jadi dari samping pun tampilannya tidak polos, tapi udah ada side skirtnya. Sedangkan karena ini mobil test drive, jadi stiker ini nggak ada ya, aslinya itu nggak ada. Bergeser ke sebelah sini, di sini handle pintunya sudah dilengkapi dengan chrome dan sudah pakai keyless. Jadi bisa dipencet ya waktu kita membuka pintu mobil tanpa kita menggunakan atau memencet remote mobil itu. Kemudian di atas ini juga sudah dilengkapi dengan roof rail ya, roof rail. Tapi tidak rekomen untuk Sobat Modif digunakan untuk barang ya, karena roof rail ini lebih arahnya dia lebih ke variasi. Kalau misalkan dikasih beban, belum pernah dicoba ya, saya belum pernah dapat info juga.
sebaiknya tidak digunakan untuk barang, karena biasanya yang untuk roof rail yang digunakan untuk barang itu biasa ada tambahan lagi. Oke, dan di sini juga untuk di kaca udah ditambahkan juga list chrome ya, menambah aksennya cukup mewah. Jadi dari tampilan samping pun cukup mewah dengan aksen chrome di bagian kaca, Sobat Modif. Dan untuk pengereman sendiri untuk si Pajero ini udah menggunakan double disc brake. Jadi depan belakang menggunakan disc brake. Dan di belakang sini sendiri dia bukan hanya disc brake tapi ditambahkan drum. Ya, jadi kalau biasa kan mobil depannya bisa disc brake tapi rata-rata belakangnya drum. Nah, ini double. Jadi ada disc brake, ada double. Tentu pengeremannya jadi sangat aman sekali. Dan di sini juga udah ditambahkan dengan stabilizer ya untuk kestabilan si mobil ini sendiri. Oke, kita lanjut ke belakang. Di belakang ini sendiri ketika kita lihat dari bagian atas, di atas itu udah ada antenanya yang model shark fin. Kemudian di sini dilengkapi dengan spoiler, dan spoilernya juga perlu Sobat Modif lihat ya. Ini nggak standar, biasanya kan cuma standar hanya lurus saja. Ini ada modelnya. Jadi dia kayak model wing, ya kayak model wing. Jadi dia ada ngelekuk di sininya. Jadi lihatnya juga nggak biasa gitu. Jadi lebih berbeda, tampil beda. Kemudian di sini aksen chrome juga ditambahkan, menambah kesan mewah pada mobil ini ya. Di lampu ini sendiri, lampu Pajero ini menggunakan lampu LED untuk lampu rem, lampu senja. Hanya saja untuk lampu sennya dia masih menggunakan model bohlam. Sedangkan untuk lampu atretnya sendiri ini udah menggunakan lampu LED. Lanjut sedikit ke bawah, Sobat Modif bisa lihat juga di bawah sini udah dilengkapi dengan 4 sensor parkir dan juga ditambahkan dengan kamera mundur. Jadi dua fungsi ini sangat membantu sekali kita ketika kita mundur. Ada barang atau ada benda di belakang mobil yang tidak kelihatan, sensor ini akan memberikan warning ya. Dan visual akan membantu kita lewat head unit. Jadi kita bisa tahu seberapa dekat kita dengan barang atau benda yang ada di belakang mobil tersebut. Dan kalau misalkan lihat ke bagian bawah sini, ini body kit ya. Body kit model diffuser seperti ini menambah kesan sporty sekali dari belakang ya. Jadi tidak polos. Kemudian di sini ditambahkan mata kucing ya, istilahnya mata kucing. Memudahkan juga kalau misalkan ada mobil di belakang melihat mobil di depan ini, karena kesorot lampu dia akan nyala. Untuk pintu bagasi ini sendiri masih manual ya Sobat Modif, jadi belum elektrik. Kalau tipe yang di atasnya 4x4 udah pakai kick ya, udah gini-gini nih, nguik ya. Kemudian untuk bagasi ini sendiri di belakang kecil ya, cukup kecil di sini. Jadi kalau misalkan ada orang di sini bisa kita untuk naruh barang, jok ini dilipat. Jadi ada dua tahap. Yang pertama kita harus tarik yang sebelah sini. Nah, jadi biarkan yang tempat kita duduk itu dia ke sebelah sana, kemudian tarik yang sebelah kiri. Nah, jadinya rata. Jadi kalau misalkan bawa barang banyak, lumayan banyak ya, masih ada penumpang di belakang sini, masih bisa dipasang di sebelah sini. Dan kalau misalkan pun mau ini diratakan full, bisa ini tarik lagi sama seperti tadi, kemudian ini diratakan. Jadi bagasinya benar-benar full. Oke, kita sudah melihat bagian depan, samping, dan belakang. Kita lanjut ke bagian dalam. Ada apa sih bagian dalam? Yuk kita ke dalam. Purchase your tracks today. Oke, kita coba masuk ke dalam. Nah, ini kan saya agak tinggi nih, jadi harusnya ke sini nih. Nah, pakai ini kan lebih enak tuh. Ya kan? Aduh. Oh. Luas. Hanya mungkin kalau misalkan ini kesan pertama ya. Jadi waktu misalkan naik, ini memang nggak terlalu luas, tapi masih oke buat ukuran badan saya. Oke, di mobil ini di sini ini hard plastik ya. Jadi untuk door trimnya hard plastik. Di handle chrome-nya ini menggunakan handle pintu, maksudnya handle pintu menggunakan lapis chrome. Dan kemudian di sini juga ada dia aksen black piano ya.
dan di sini ada soft touch, jadi cukup elegan juga di sebelah sini. Kemudian di sini tombol power window, kemudian central lock. Dan di bawah AC ini untuk spion. Kemudian untuk tarikan tangki bensin ada di sebelah kaki kanan, dan untuk kap mesin sendiri ada di bagian bawahnya. Di bagian bawah yang dia nempel ke dekat pintu. Kemudian di sebelah depan sini untuk dashboardnya sendiri ini hard plastik, hanya di sebelah sini untuk bagian apa namanya soft touchnya. Nah, kemudian untuk kemudi ini sendiri setirnya cukup nyaman ya Sobat Modif, cukup nyaman karena ini empuk, karena kan ada yang model panel kayu ya di sininya, tapi ini semuanya empuk, diberikan soft touch. Dan kita coba nyalakan. Ini ada jadi di sini begitu nyalakan, kalau misalkan Sobat Modif belum melakukan servis rutin, dia akan muncul notifikasi servis rutin, yang artinya Sobat Modif perlu melakukan servis rutin. Nah, untuk si speedometer ini sendiri sangat keren sekali karena tampilannya ini digital, dan mode digitalnya itu atau mode tampilan itu bisa diganti-ganti sesuai dengan maunya kita. Dia ada 3 pilihan mode, tapi kita nggak bahas ke situ dulu. Kita lihat dulu nih menu-menu yang ada di setir dan ke speedometer ini. Kita lihat. Yang pertama adalah tipe tampilan. Nah, tipe tampilan ini ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, kalau tipe 1 tuh seperti ini nih. Jadi, ini nih. Ini tipe 1. Kemudian kita lihat lagi tipe 2-nya. Nah, ini tampilan tipe 2, tipe 1 dan tipe 2 tampilannya tidak terlalu berbeda, cuman beda di warna. Dan untuk yang tampilan tipe 3. Nah, ini berbeda sekali ya. Jadi RPM itu kayak putaran gitu, dan di sebelah kanan untuk speed kayak model putaran itu keren. Oke, apalagi yang ada di sini sub unit kecepatan. Sub unit kecepatan ini apa ya? Nanti kita lihat ya, bisa di on, bisa di off. Dan kendali jauh. Nah, kendali jauh ini bisa menggunakan handphone. Jadi handphone itu fungsinya hanya untuk menghidupkan mesin saja. Menghidupkan tapi tidak bisa dipakai ya. Dalam arti kata misalkan jarak jauh, mesin mobil belum dihidupkan dan dipanaskan, kemudian digantikan, hanya sekedar seperti itu, tapi tidak bisa berfungsi untuk maju. Dalam arti untuk bergerak, mobilnya bergerak nggak bisa. Kemudian alarm istirahat ini lebih ke waktu kita berkendara, kita mau di warning dalam berapa jam kita untuk istirahat. Misalkan perjalanan jauh akan memakan waktu yang cukup lama, dan pasti dalam perjalanan itu kan capek. Nah, waktu capek itu kita butuh istirahat nih. Kita mau istirahatnya berapa lama sekali supaya nggak terlalu diforsir. Nah, ini bisa di warning lewat ini. Keren juga ya mobil, jadi perhatian juga ya. Nggak cuma kamu yang perhatian. Efek suara tanda belok. Nah, kalau suara tanda belok ini kita ada suara 1. Suara 1 tuh, nah, standar ya, suaranya seperti ini. Kita tes yang suara keduanya. Nah, ini suara 2-nya. Kita tes. Nah, lebih kayak suara-suara digital gitu ya, kayak suara handphone. Oke. Kita lihat lagi ada menu apa lagi di sini. Nada tombol. Nada tombol ini bisa on atau off. Mungkin ya untuk waktu kita pindahkan di menu-menu ini bisa dimatikan suaranya. Bahasa language. Ini ada pilihan beberapa bahasa. English, Dutch, Prancis, Espanyol. Banyak sekali, dan ini yang digunakan bahasa Indonesia. Unit ini bisa mengetahui konsumsi bahan bakarnya, mau di dalam liter per 100 km, kilometer liter, dan sebagainya. Oke, ada suhu mau Celsius atau Fahrenheit. Oke, mode reset, pengaturan pabrik. Oke,
Untuk menu itu saja, dan ini ya standar. Ini ada untuk cruise control, kemudian di sini ada pedal shift, dan di sini tombol volume ya. Oke, sama seperti biasa, ini pedal shift, ini untuk wiper, ini untuk lampu sen. Oke, nah di sini juga ada udah menggunakan elektrik ya. Jadi si rem tangan ya biasa yang kita harus tarik atau di kaki, di sini udah menggunakan elektrik, dan di sini ditambahkan juga auto hold. Auto hold ini jadi saat stop and go kita tidak perlu waktu stop, benar-benar stop, kita hanya injek rem maksimal sampai dia berhenti, terus kita angkat dia akan berhenti. Jadi untuk maju lagi tinggal gas, jadi tanpa perlu menggerakkan biasa rem tangan atau kita pindah ke P dulu atau ke N dulu, jadi nggak perlu. Oke, kita maju ke head unit. Kita ke head unit. Head unit ini ada My Mitsubishi. My Mitsubishi maksudnya sambungkan. Jadi harus menyambungkan smartphone kompatibel melalui kabel USB dan pasang aplikasi yang kompatibel. Oke. M-Connect ini silakan menggunakan ini jadi head unit handphone disambungkan dengan si head unit. M-Lifestyle Mobile Link. Oke. Ini tampilan seperti biasa ya. Oke, di head unit ini saya lupa nyalakan AC, pantasan agak panas, kita nyalakan, kita pencet. Untuk AC ini nggak full digital, di sini masih menggunakan knob ya. Ini knob untuk pengaturan suhunya. Nah, suhu kiri dan kanan bisa dibedakan hanya menggunakan knob. Kemudian di sini ada tombol-tombol untuk pilihannya ya. Ini ada sunroof. Ada sunroof. Sunroof ini di bagian depan. Jadi kalau misalkan kita bukanya bisa sekali sentuh, tapi untuk tutupnya harus ditahan. Nggak bisa, harus ditahan ya untuk tutupnya. Oke. Kemudian ini ya lampu seperti biasa ada, dan untuk mobil ini juga sudah dilengkapi dengan 7 airbag. Jadi standar internasional, yaitu 1, 2 di samping sini ya, di samping jok sini. Berarti udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 di samping sini, pilar sini, dan di kaki pengemudi. Jadi ada 7. Jadi sangat aman sekali untuk menggunakan Pajero ini, terutama pada saat terjadi accident. Dan hal accident itu bukan seperti yang kita harapkan. Tidak ada yang mau dengan accident. Oke, untuk persneling ini sendiri ya, tuas persneling dia bentuknya agak ngotak dan nyaman sekali untuk digenggam seperti ini. Jadi full, waktu kita genggam tuh full, kan biasa rata-rata tuh bulat, tapi ini agak ngotak bentuknya. Oke, kemudian di sini juga dilengkapi dengan tombol USB, dan di sini juga dilengkap udah laci ini cukup besar, dan di sini konsol box ya ada tatakan juga mungkin untuk naruh sesuatu, kertas atau apa, karena cukup rendah sekali. Di sini dilengkapi dengan cup holder juga, dan di sini juga ada laci kecil ya untuk menyimpan barang-barang kecil. Dan ini nyambung ternyata di bawah persneling ini nyambung ya. Jadi mungkin barang-barang kecil yang tidak terlalu besar bisa ditaruh di sini Sobat Modif. Dan untuk kursi driver ini udah dilengkapi dengan electric seat ya. Jadi bisa maju mundur, naik turun, rendah ya, baik di bagian paha atau bagian belakang. Dan ya, bisa Sobat Modif lihat ya, ini semua udah elektrik. Hanya ada di driver seat saja, sedangkan untuk di sebelah kiri penumpang masih manual. Dan untuk bahan si jok ini sendiri, ini kulit ya, kulit tampaknya kulit asli ya. Kulit asli ini berwarna hitam, dan semua interiornya perpaduan antara warna putih atau abu dan hitam. Jadi menurut saya sangat elegan sekali ya. Kalau saya pribadi, saya sangat menyukai untuk interior mobil tuh warnanya hitam. Nah kebetulan kalau misalnya pas naik ini rasanya wah cocok juga ya, keren juga gitu. Jadi ini kan abu ya, abu sebenarnya lebih ke putih, tapi warnanya lebih ke abu, dan perpaduan dengan hitam sampai belakang hitam. Jadi interiornya warnanya hitam, keren sekali, keren. Oke, sekarang kita mau tes jalan. Sudah kita selesai review bagian-bagian dari Pajero yang keren ini, yang paling diminati oleh terutama orang yang pengen tampilan dan sporty juga ya. Kita coba jalan. Oke, kita akan mulai berjalan.
Kita tes ya. Jadi first impression saya waktu saya bawa mobil ini, jadi ini pas ya, di genggaman itu pas, nggak licin, karena kalau yang ada motif kayu di sini agak licin, tapi kalau ini digenggam pas karena dia langsung model kulit dan empuk. Nah, di sini kebetulan lagi macet, jadi di speedometer ini dia ada muncul gambar yang menunjukkan gambar si mobil ini. Jadi kalau misalnya saya injek lem belakang, dia akan nyala juga nih di sini nih. Nah, dia nyala kan ya, nyala tuh. Jadi waktu saya ini dia nggak aktif. Terus ini auto hold-nya saya belum nyalakan. Nah ini waktu saya nyalakan auto hold, ini lagi macet kan. Nah saya lepas rem, dia tetap berhenti. Dan auto hold ini baru berfungsi saat saya menggunakan seat belt. Jadi kalau misalkan nggak menggunakan seat belt, kita tes ya. Nih nggak menggunakan seat belt, dia masih langsung dia auto hold-nya itu rilis. Auto hold-nya rilis dan parking brake-nya langsung aktif sendiri. Langsung parking brake-nya langsung aktif sendiri. Jadi untuk mengaktifkan auto hold ini, hold tuh ada tulisan hold, dia harus si seat belt itu harus nyambung, harus dalam posisi ini ya, aktif. Karena kalau dia nggak aktif kan seat belt-nya, atau kita nggak kunci seat belt-nya, dia akan langsung rilis dan parking brake-nya yang langsung aktif. Oke, Sobat Modif, rupanya tadi waktu saya menjelaskan perihal body kit, ternyata aslinya itu mobilnya tidak ada body kitnya. Jadi saya tadi diceritakan, karena kita ditemani oleh sales dari Mitsubishi, Mas Wisnu, aslinya itu mobilnya nggak ada body kit, tapi kalau misalkan ada yang order, atau ada permintaan dipasangkan body kit itu bisa. Tapi kalau body kit udah tahu kan harus order kemana, tentu saja Berkat Raja. Dan seperti yang tadi saya sampaikan ya, Pajero ini mobil yang cukup diminati oleh anak-anak muda, bos-bos, mungkin mereka yang punya istilahnya project-project, mereka kayak ketambang, perkebunan. Nah ini cocok sekali ya, ditambah dengan dia punya power dan torsi yang cukup bagus. 4x2 Dakar ini cukup oke. Dan kalau kita bawa ya seperti ini, saya masih di dalam kota ini, belum masuk tol, cukup enak gitu ya di bawahnya. Saya sebagai pengemudi cukup nyaman. Hanya saja nih klaksonnya kalau misalkan suaranya lebih bagus ya, mungkin lebih oke ya, suaranya lebih ngebas gitu. Untuk yang biasa pakai mobil gede mungkin udah nggak asing lagi ya. Di ujung sana ya, ujung lurusan saya ini itu adalah daerah blind spot yang mungkin akan lebih baik kalau misalkan ada semacam yang kaca spion kecil gitu di sana. Karena kalau misalkan ada motor-motor kecil seperti itu, nah di situ nggak akan kelihatan sama sekali gitu. Kayak tadi ada sempat mobil lewat agak pendek, sedan, kurang terlihat di situ, dan itu bisa menyebabkan kecelakaan. Dan tentunya ya akan lebih berbahaya lagi kalau pada saat malam hari ya. Pada malam hari, kaca filmnya apalagi gelap, kaca film gelap, hujan, wow. Jadi lebih waspada aja. Untuk kedap sendiri, Pajero ini menurut saya kedap. Jadi hampir suara dari luar tuh kalau nggak bener-bener kayak barusan motor di samping tuh nggak kedengeran gitu. Tapi kalau misalnya kayak dari jauh, kayak misalnya tadi sempat ada mobil yang suara kencang tapi nggak kedengeran gitu. Ya jadi cukup kedap, hanya memang si suara diesel ini masih kedengar. Tapi bagi saya nggak terlalu terganggu ya, karena namanya juga mesin diesel kan, pasti terdengar suara dieselnya. Di sini sendiri saya tadi berencana untuk mengubah tampilan speedometernya lagi. Saya merubah, ternyata kalau lagi jalan seperti ini dia nggak bisa dirubah. Jadi memang harus dalam keadaan berhenti dan mungkin harus dalam keadaan parkir baru dia bisa berubah. Tapi kalau misalnya seperti jalan, nih speedometer lagi jalan terus kita rubah tampilannya nggak bisa. Nah kita mau coba speed seberapa enak sih tarikan Pajero Dakar ini yang 4x2. Dan depan kita mau masuk tol, kita tes di tol.
Oke, kita masuk tol, kita coba berapa enak. Di depan masih ada mobil. Tapi terdengar ya raungannya begitu saya mau injek langsung saya tekan gitu, dia kedengar ngeraung gitu. Jadi kayak seolah mau langsung melejit. Nah ini langsung masuk ke. Nah, oh cukup kerasa narik. Oke, saya barusan coba, tidak terasa kencang sebenarnya ya. Tidak terasa kencang berarti nggak terlalu terasa goncangannya, dan saya barusan injak gasnya sampai full, masih mau naik lagi. Ya kilometernya nggak usah disebutkan, cuman ya lumayan lah ya, bukan lumayan lah. Oke, jadi memang tarikannya si Pajero Dakar ini sangat oke. Ya, jadi waktu saya injek barusan full tidak terasa. Jadi kita waktu nginjek gas itu nggak terasa kita sampai di kecepatan tertentu. Hanya saja memang suara gemuruh sedikit agak masuk, tapi nggak terlalu mengganggu, dan mobilnya masih tetap on position gitu ya. Maksudnya saya masih bisa pegang, dia nggak lari sana lari sini, dan masih tetap nyaman waktu pada saat kecepatan tinggi. Nah, sekarang kita keluar tol. Saya mau coba bagaimana kalau rasanya saya sebagai penumpang di belakang. Kita keluar tol dulu. Oke, kita masuk di belakang. Kita nyoba di belakang. Pada armrest ini juga ada cup holder. Ya, ada cup holder buat 2 botol minum. Saya duduk di belakang sini, barusan lewati tol. Kemudian tadi waktu saya bawa mobil dan waktu saya coba di belakang sini, saya berpikir limbung nggak sih ini? Ternyata memang nggak terasa, karena tadi waktu saya pas lagi kecepatan tinggi juga, waktu mobil ini melesat dan kecepatan tinggi, dia tidak terasa itu kecepatan tinggi. Artinya mobil ini nggak goyang itu dan tetap stabil. Nah, waktu saya pakai itu, saya coba di belakang sini, dan waktu tadi di tol pun tidak terasa limbung di sini ya, masih tetap nyaman. Dan untuk kaki saya pun di sini sangat luas, jadi kalau misalkan saya duduk sendiri di sini cukup nyaman. Nah, coba kita tutup ini. Kalau saya bergeser ke sini, di tengah sini, nah saya bergeser ke tengah sini, ya memang kalau di tengah sini nggak nyaman ya, nggak nyaman karena tadi pertama ada armrest, kemudian dan di sini kaki tengah ini ada gundukan lah ya, maksudnya ini kan buat gardan ke belakang, jadi nggak nyaman kalau misal kakinya harus ngangkang ya, kalau ngangkuk gitu kan, apalagi kalau untuk cewek pasti sangat nggak nyaman kalau ngangkang gini. Oke, kita kembali ke sini ya, jadi di tengah ini nyaman, bagi saya cukup nyaman. Pajero. Nah, saya penasaran, saya mau coba kita pindah di bangku belakang, masih tetap nyaman nggak di bangku belakang itu. Oke, kita berhenti di depan, kita pindah dulu. Oke, kita pindah dulu ke belakang. Nah, ke belakang kan injek footstep, jangan lupa kalau nggak bisa keseleo. Nah, untuk ke belakang kita tarik ini, nah terus dia langsung, dan kita bisa langsung ke belakang. Kalau pindah ke belakang nggak ada yang nutupin pintu, kita tutup pintu sendiri ya. Oke. Aduh. Yes. Ya. Ya, ini waktu saya masuk ke belakang, kaki enak, masih ada jeda, walaupun jadi dia kan posisi duduknya nggak lurus begini, tapi agak begini nih, agak naik ya. Posisi kaki ini nggak, maksudnya si lutut ini masih ada space, jadi nggak terlalu mentok, memang agak naik ya kaki. Hanya saja
headrest ini ngeganjel. Nah, jadi headrest ini memang harus dikeatasin dulu sebelum kita naik. Nah, kalau misalnya nggak dinaikin, nah kalau ini nyaman. Nah, kalau ini nyaman, ya. Benar, ini masih nyaman. Di belakang ini masih nyaman. Kemudian di sini juga ada tempat lighter. Ya, di belakang ini memang kalau misalkan secara, karena kan mungkin ini di atas ban ya. Karena di atas ban, jadi kalau dibanding tengah ya di belakang kurang nyaman. Tapi kalau misalkan jarak dekat, no problem lah. Kalau jarak dekat no problem. Mungkin kalau jarak jauh agak kurang nyaman kali ya, kalau agak kurang kalau jarak jauh. Nah, di belakang sendiri ini kalau secara posisi duduk ini memang buat 2 orang. Tadi pun di tengah pun sebenarnya lebih tepatnya buat 2 orang. Hanya saja kan ya masyarakat Indonesia kan biasa ya, di tengah itu buat 5 orang. Kalau secara melihat headrest itu buat 2 orang, jadi di tengah itu harusnya kosong. Jadi yang duduk adalah kiri dan kanan, makanya armrestnya ada di tengah. Jadi secara tidak langsung mobil ini hanya untuk 6 penumpang, 5 penumpang plus 1 driver. Seperti itu. Oke. Untuk kesimpulan dari review kali ini, Pajero Sport Dakar 4x2 ini nyaman ya, nyaman, makanya pantas sekali banyak peminatnya untuk Pajero ini. Banyak sekali peminatnya. Tadi saya sempat ngobrol dengan sales Mas Wisnu. Memang di Pajero Dakar yang 4x2 ini memang banyak peminatnya. Kalau untuk yang penghobi kecepatan, tepat sekali ya, tepat sekali kalau Anda memilih Pajero Dakar 4x2 ini. Saya belum coba yang 4x4 ya, mungkin 4x4 akan lebih nyaman lagi, tapi saya belum coba. Jadi kalau misalkan secara penumpang di baris kedua itu masih nyaman ya. Memang kalau misalnya untuk jarak jauh di belakang ini tidak nyaman. Untuk jarak dekat itu oke, nggak terlalu masalah. Kalau misalkan berangkat bertujuh pun dengan dipenuhi penumpang di bagian tengah, di belakang 2 orang, no problem untuk jarak dekat. Tapi untuk jarak jauh mungkin kurang nyaman ya. Terus Pajero ini kalau menurut saya untuk yang jalan-jalan pegunungan, pedesaan mungkin tepat juga itu, karena tenaganya itu enak ya, enak karena tadi di jalanan rata pun melesat gitu, waktu saya injek akselerasinya itu luar biasa gitu, cukup nyaman. Dengan harga 593.700 mungkin mobil baru ini dibanding dengan kelasnya ya worth it ya. Tinggal kembali lagi kepada pemakai mau pilih yang dari brand mana. Oke, itu saja review kita kali ini dengan Pajero Sport Dakar 4x2 ya. Dan saya juga berterima kasih kepada Mas Wisnu yang sudah menemani kita untuk review mobil ini, dan juga saya terima kasih kepada Mas Adi Purwadi ya, selaku sales supervisor dari Mitsubishi Sun Motor yang sudah meminjamkan unit ini. Dan sukses terus buat Mitsubishi Sun Motor Caman Kalimalang ya, terletaknya di Caman di daerah Kalimalang, buat penjualannya. Dan kepada sobat modif yang belum subscribe nih untuk channel YouTube-nya Berkat Raja, silahkan di subscribe. Jangan lupa juga share kepada tetangga, mungkin teman, kerabat, dan lainnya. Mungkin ada yang membutuhkan atau lagi sedang mencari unit Pajero seperti ini dan butuh informasinya. Nah, tepat. Siapa tahu review kita dapat membantu untuk menentukan dalam pemilihan mobil. Oke, cukup sampai di sini saja. Jumpa kita, dan kita akan berjumpa lagi di review mobil-mobil selanjutnya. Sampai jumpa.